Baik, sebagai prolog saya, selama ini atau saat ini itu kemarin itu kita umpamakan bertempur di medan perang kabut atau Fox War. Banyak sekali tantangan-tantangan SDM kita ini harus segera dibutuhkan, mempunyai talent yang sangat berkualitas, tim-tim kita ya harus handal, kemudian kita harus selalu inisiatif dan memberikan sebuah solusi-solusi yang cukup bagus, tangguh, gesit, insightful gitu kan. Jadi punya wawasan yang luas sehingga saat-saat inilah kita harus, sekarang inilah saatnya untuk berubah. Saya sangat apresiasi terhadap Pak Sabto bersama Pak Erik untuk memberikan sebuah tema yang cukup menarik ya, yaitu totalitas tanpa batas gitu kan. Nah, kepada Bapak Erik Hadi Saputra kami persilakan. Terima kasih Ustadz Sabto Raharjo. Salah satu ciri totalitas itu tanyalah kita punya manfaat tidak? Di kantor, nama kita sering disebut enggak? Di masyarakat, nama kita sering disebut enggak? Di masjid, pemilihan ketua, panitia, nama kita disebut tidak? Atau di organisasi, nama kita disebut tidak? Kalau nama kita sering disebut, bersyukurlah. Berarti adanya kita ini punya manfaat. Tapi kalau di BMT, di RT, di masjid, bahkan di komunitas, nama kita tidak pernah disebut. Jangan-jangan adanya kita, tidak adanya kita, itu bagi orang sama saja. Saya khawatir, kalau kondisi kita kayak gini, semakin lama kita akan semakin dilupakan. If better is possible, good is not enough. Kalau ada yang lebih baik, maka baik saja tidak cukup. Maka totalitas itu salah satu ciri keduanya adalah willingness to do more. Ingin selalu memberi lebih dari yang diminta. Saya kasih contoh. Mbak Ika itu, apa makanan yang paling tidak bisa ditolak? Yang nggak bisa ditolak, apa ya Pak? Saya nggak terlalu pilih-pilih sih, tapi kayak lotek kayak gitu saya nggak bisa nolak. Itu milih namanya. Saya nggak milih-milih tapi lotek nggak bisa nolak. Ya itu namanya milih. Okay. Ya, Mas Iswan, Mas Ikhwan, sudah saya buka. Maka kalau ngajak makan siang, Mbak Ika, Mas Iswan sudah tahu apa menunya. Nggak milih-milih Mas. Yang dipilih hanya lotek, ya. Oke. Udah begitu kena lotek, itu emosional namanya. Maka yang kita harus lakukan apa? Jadikan diri kita lebih tinggi dari persoalan kita. Kalau kita lebih tinggi dari persoalan kita, maka insya Allah kita diberikan jalan keluar. Sharing dengan teman, dapat inspirasi, Allah kasih kemudahan. Coba kalau Bapak Ibu dalam hidup tidak pernah mengalami masalah. Apa yang terjadi? Ketika pertama kali Bapak Ibu, coba, Mbak Ika tidak pernah mengalami persoalan dalam hidup. Tiba-tiba di usia, sekarang Mbak Ika usianya berapa? 23 tahun. Ini memang usia yang sangat ideal untuk menikah ini Ustaz Sabto ya. 23 tahun. Kalau Mas Iswan berapa usianya? 22, Pak. Mas Iwan lebih muda ya? Tapi kok dari wajah udah kelihatan 30 loh Mas. Inilah akibat kalau Mas Ikhwan itu terlalu banyak berteman dengan orang tua Mas. Jadi lebih kelihatan dewasa Mas Ikhwan itu ya. Tapi enggak apa-apa Mbak Ika. Mbak Ika itu 23 tapi terlihat seperti 19. Mas Ikhwan itu 22 tapi terlihat seperti 32. Ya namanya kedewasaan dalam hidup. Ya. Itulah dampak hikmahnya. Sudah mapan ya Pak ya? Sudah mapan, wajahnya itu udah kelihatan, insya Allah ini wajah manajer di masa depan. Ya, jadi Mbak Ika pernah menghadapi persoalan dalam hidup enggak? Pernah Bapak. Pernah ya. Setelah pernah menghadapi persoalan, dan kalau misalnya persoalan itu balik lagi, lebih tenang atau jadi lebih sulit? Lebih tenang tentu saja. Karena sudah pernah mengalaminya, ya. Betul nggak? Betul. Mbak Ika di situ ada pulpen enggak, Mbak?
Oke, boleh ditunjukkan? Ya, siap. Boleh. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya, di situ ada pulpen, Mbak Inka lagi pegang. Coba pegang pulpennya, diletakkan di telapak tangan. Oke, ditunjukkan ke kamera. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Mbak Inka, saya mau tanya, pulpennya berat atau ringan? Ya, boleh suaranya diaktifkan? Ringan. Pulpennya berat apa ringan? Di telapak tangan. Ringan apa berat? Ringan, Bapak. Baik. Mbak Ika, coba begini. Ya. Kalau saya minta Mbak Ika kayak gini terus selama 1 jam, kira-kira pulpennya jadi berat apa jadi ringan? Jadi berat. Saya minta Anda terus 1 jam kayak gini. Jadi lebih berat atau jadi lebih ringan? Jadi berat. Jadi berat. Sudah bisa membayangkan ya? Ya, kalau saya minta Mbak Ika kayak gini 24 jam, jadi lebih ringan atau jadi lebih berat? 24 jam. Jadi berat. Kalau sebulan Mbak Ika kayak gini, gimana rasanya Mbak? Bagaimana, Bapak? Kalau 1 bulan kayak gini terus, gimana rasanya Mbak? Pegel, Pak, tangannya. Betul. Anda harus dipindahkan ke rumah sakit untuk bisa meletakkan itu kan. Coba ambil pulpennya, letakkan dulu. Letakkan pulpennya. Oke. Tangannya kosong? Kosong. Oke, baik. Ambil pulpennya. Letakkan lagi. Oke. Siap. Makasih. Tepuk tangan dulu dan buat baik. Bapak Ibu yang berbahagia. Persoalan itu kadang-kadang beratnya seperti pulpennya Mbak Ika itu. Tapi kenapa jadi berat? Karena Bapak Ibu megangnya kelamaan. Punya masalah sama teman, ketemu di kantin, diomongin terus. Ketemu sama Pak Setia, diomongin itu lagi. Ketemu sama Pak Efriyadi, kui meneh. Ketemu sama tetangganya, diomongin lagi. Ketemu nanti sama temannya, itu lagi. Headline, trending topik seminggu, itu terus. Ketemu di masjid, ceritanya itu. Kurang puas bikin status itu. Terlalu berat. Jadi persoalan itu kebawa ke rumah, kebawa ke masjid, kebawa ke medsos. Padahal coba kalau dia letakkan. Satu saat kepegang lagi. Jadi berat tidaknya tergantung yang megang persoalan ini.